Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkaleksi White dengan NPM C1C022056. Saya dari kelas 2C Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membaca laporan keuangan dari PT Sumber Alparia Trijaya Tbk dan entitas anaknya. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan apa saja anak dari perusahaan Sumber Alparia Trijaya Tbk ini. Yang pertama itu adalah PT Midi Utama Indonesia Tbk. Yang kedua adalah PT Sumber Indah Lestari. Yang ketiga yaitu PT Sumber Trijaya Lestari. Yang keempat itu ada PT Sumber Wahana Sejahtera. Lalu ada PT Global Loyalty Indonesia. Nah, laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independennya. Baik. Nah, pada lembar pertama yaitu berisikan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Alparia Trijaya Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independennya. Next. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian, lalu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Berikutnya yaitu laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Dan pada lembar selanjutnya itu ada laporan arus kas konsolidasian. Terakhir, yaitu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini adalah laporan auditor independennya. Baik, kita masuk ke laporan posisi keuangan konsolidasiannya tanggal 31 Desember 2021 dinyatakan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Yang pertama yaitu ada aset. Yang termasuk dalam aset ini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama yaitu aset lancar, yang termasuk dalam aset lancar yaitu kas dan setara kas. Pada tahun 2021 bernilai Rp3.269.000. Nah, di tahun 2020 nilainya Rp3.877.000. Nah, berarti di tahun 2021 kasnya lebih kecil dibanding tahun 2020. Berikutnya yaitu ada piutang usaha. Piutang usaha dikurang neto. Lalu ada pihak berelasi, yaitu sebesar Rp1.475. Nah, di tahun 2020 pihak berelasinya yaitu ada 1.145. Berarti di tahun 2021 pihak berelasinya lebih besar daripada di tahun 2020. Next yaitu adanya pihak ketiga bernilai 1.759.000 sekian.
di tahun 2021 dan di tahun 2020 pihak ketiganya senilai 1.749.000 sekian. Berarti di tahun 2021 ini mengalami peningkatan atau lebih besar dari tahun sebelumnya. Walaupun sedikit ya. Lalu adanya persediaan dikurang neto, yaitu senilai 8.755.000 sekian di tahun 2021 dan di tahun 2020 yaitu senilai 7.640. Nah, berarti di sini terjadi peningkatan atau di tahun 2021 itu persediaannya lebih besar daripada di tahun 2020. Next, yaitu ada apa ini? Pajak pertambahan nilai dibayar di muka, kurang neto. Nah, pada tahun 2021 itu senilai 3.412 rupiah dan di tahun 2020 itu ada senilai 29.118 rupiah. Berarti di tahun 2020 berarti di tahun 2021 lebih kecil daripada di tahun 2020. Berikutnya itu aset lancar lainnya senilai 159.000 sekian dan di tahun 2020 yaitu senilai 114.000 sekian. Berarti di sini aset lancar lainnya pada tahun 2021 itu lebih besar daripada aset lancar lainnya di tahun 2020. Nah, jadi total aset lancarnya yaitu pada tahun 2021 itu ada 14.200 sekian ribu dan di tahun 2020 total aset lancarnya ada 13.558.000 sekian. Berarti terjadi peningkatan aset total di tahun 2021. Lanjut yaitu ke aset tidak lancar. Lanjut yaitu ke aset tidak lancar. Yang termasuk aset tidak lancar di sini adalah investasi. Pada tahun 2021 investasinya senilai 352.000 sekian dan pada tahun 2020 investasinya senilai 320.000 sekian. Lalu pada selanjutnya itu ada aset pajak tangguhan dikurang neto. Pada 2021 senilai 263.000 sekian dan pada tahun 2020 yaitu senilai 161.000 sekian. Lalu ada aset tetap dikurang neto itu senilai 6.462.000 sekian dan di tahun 2020 itu senilai 6 juta sekian ribu. 6 juta. Lalu itu ada aset hak berguna dikurang neto senilai
5.591.000 sekian, dan di tahun sebelumnya atau tahun 2020 yaitu senilai 5.292.000 sekian. Nah, aset tetapnya senilai 125.000 sekian di tahun 2021. Nah, di tahun 2020-nya aset tetapnya senilai 77.377. Iya. Lalu berarti terjadi peningkatan atau aset tetap di tahun 2021 itu lebih besar dibandingkan aset tetap yang ada pada tahun 2020. Next, yaitu ada beban ditangguhkan dikurang neto, itu senilai 435.000 sekian, dan di tahun sebelumnya yaitu senilai 415.000 sekian. Selanjutnya itu ada aset tidak lancar lainnya. Pada tahun 2021 senilai 51.000 sekian, dan di tahun 2020 senilai 53.000 sekian. Jadi, lalu total aset tidak lancarnya itu di tahun 2021 senilai 13.281.000 sekian, dan di tahun 2020 itu senilai 12.412.000 sekian. Nah, jadi dari total aset lancar dan aset tidak lancar tadi, didapatkan total aset pada total keseluruhan aset pada tahun 2021 itu adalah 27.493.000 sekian, dan pada tahun 2020 total asetnya yaitu 25.970.000 sekian. Baik, selanjutnya yaitu ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek. Nah, yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek ini ada utang bank jangka pendek senilai pada tahun 2021 yaitu senilai 779.000, dan di tahun 2020 yaitu senilai 809.000 sekian. Berarti di sini utang bank jangka pendeknya di tahun 2020 itu lebih besar daripada tahun 2021. Lalu berikutnya itu ada utang usaha dan ada pihak berelasi, lalu ada pihak ketiga, lalu adanya utang pajak. Pada tahun 2021 utang pajaknya itu senilai 262.000 sekian, dan di tahun 2020 senilai 167.000 sekian. Next, yaitu ada liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Lalu adanya beban akrual pada tahun 2021 senilai 417.000 sekian, dan pada tahun 2020 yaitu senilai maaf, salah. Nah, adanya utang pajak, lalu adanya liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada tahun 2021 yaitu senilai 417.000 sekian, dan di tahun 2020 itu senilai 142.000 sekian. Nah,
Next yaitu ada beban akrual yang mana pada tahun 2021 itu senilai 556.000 sekian, dan di tahun 2020 sebesar 543.000 sekian. Lalu ada bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang termasuk itu adalah liabilitas sewa, utang pembiayaan konsumen, utang bank, utang obligasi, kurang neto, terus ada liabilitas kontrak, dan terakhir yaitu liabilitas lainnya. Jadi total liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 itu ada 16.376.000 sekian, dan di tahun 2020 total liabilitas jangka pendeknya ada 15.326.000 sekian. Next yaitu ke liabilitas jangka panjang. Nah, di sini ada liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Lalu ada liabilitas sewa sebesar 380.000 di tahun 2021, dan di tahun 2020 itu senilai 330.000 sekian. Next yaitu ada utang pembiayaan konsumen, utang bank. Nah, utang banknya ini pada tahun 2021 senilai 606.000 sekian pada tahun 2002, dan pada tahun 2020 yaitu senilai 724.000 sekian. Berarti utang banknya menurun atau utang banknya itu lebih besar di tahun 2020 dibandingkan tahun 2021. Lalu yaitu ada liabilitas kontrak, pinjaman, liabilitas lainnya, dan ada liabilitas imbalan kerja karyawan. Jadi total liabilitas jangka panjangnya itu ada 2.127.000 sekian pada tahun 2021. Lalu di tahun 2020 yaitu total liabilitas jangka panjangnya senilai 3 juta sekian. Berarti liabilitas jangka panjang di tahun 2020 itu lebih besar dibandingkan tahun 2021. Nah, jadi total liabilitasnya itu adalah pada tahun 2021 sebesar 18.503.000 sekian, dan di tahun 2020 itu sebesar 18.334.000 sekian. Berarti dari total liabilitas ini terjadinya berarti liabilitas di tahun 2021 itu lebih besar dibandingkan liabilitas di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Next yaitu masih ke dalam liabilitas dan ekuitas. Nah, yang ini adalah ekuitasnya. Yang termasuk ekuitas yaitu ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk modal saham kurang nilai nominal sama dengan 10 rupiah per saham modal dasar dikurang
120 juta saham. 120 miliar saham. Lalu terdapat modal saham ditempatkan dan disetor penuh dikurang 41 triliun 41 miliar sekian saham. Itu pada tahun 2021 senilai 415.000 sekian, dan di tahun 2020 nilainya sama di tahun 2021 dan di tahun 2020, yaitu senilai 415.000 sekian rupiah. Lalu ada tambahan modal di store dikurang neto, yaitu sebesar 2.479.000 di tahun 2021. Lalu di tahun 2020 terdapat tambahan modal di store-nya, yaitu 2.479.000. Oh, artinya ini sama ya, tahun 2021 dan 2020-nya sama. Lalu adanya selisih transaksi dengan pihak non-pengendali. Ini sebesar 500.000 sekian, dan di tahun 2020 itu sebesar 398.000 sekian. Berikutnya yaitu selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dikurang neto. Di tahun 2021 yaitu ada 4.285 rupiah, dan di tahun 2020 yaitu ada 714. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok ekuitasnya, yang mana ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk modal saham dikurang nilai nominal, yaitu 10 rupiah per saham. Modal dasar dikurang 120 miliar saham. Lanjut, yaitu modal saham ditempatkan dan disetor penuh dikurang 41 miliar sekian saham. Berikutnya itu ada tambahan modal disetor dikurang neto. Lalu ada selisih transaksi dengan pihak non-pengendali. Berikutnya ada selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dikurang neto. Lalu ada penghasilan komprehensi lain. Nah, pada tahun 2021 penghasilan komprehensi lainnya itu senilai 395.000 rupiah, 395.000 sekian rupiah, dan di tahun 2020 yaitu penghasilan komprehensif lainnya sebesar 485.000 sekian. Lalu ada saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya. Nah, yang ditentukan penggunaannya itu ada sebesar 13.000 rupiah di tahun 2021, dan di tahun 2020 yaitu senilai 12.000 rupiah. Nah, untuk yang belum ditentukan penggunaannya yaitu di tahun 2021 senilai 5.986.000, dan di tahun 2020 itu senilai 4.429.000 sekian.
Jadi subtotalnya itu di tahun 2021 ada 8.790.000 sekian, dan di tahun 2020 yaitu ada 7.042 7.422.000 sekian. Kepentingan non pengendalinya yaitu di tahun 2021 senilai 199.000 sekian, dan di tahun 2020 itu senilai 214.000 sekian. Total ekuitasnya di tahun 2021 yaitu senilai 8.989.000 sekian, dan di tahun 2020 yaitu senilai 7.636.000 sekian. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya yaitu di tahun 2021 totalnya mencapai 27.493.000 sekian, dan di tahun 2020 total liabilitas dan ekuitasnya senilai 25.970.000 sekian. Berarti tahun 2021 total liabilitas dan ekuitasnya lebih besar dibandingkan tahun 2020. Oke, next kita masuk ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, di sini ada pendapatan netonya pada tahun 2021 yaitu senilai 84.900.900 sekian, dan di tahun 2020 itu senilai 75.826.000 sekian. Next yaitu ada beban pokok pendapatannya di tahun 2021 yaitu ada 67.223.000 sekian, dan di tahun 2020 itu sebesar senilai 60.414.000 sekian. Next yaitu ke laba brutonya pada tahun 2021 itu senilai 17.681.000 sekian, dan di tahun 2020 yaitu laba brutonya sebesar 15.412.000 sekian. Next yaitu ada beban penjualan dan distribusi. Lalu ada beban umum dan administrasi, lalu ada pendapatan lainnya dan beban lainnya. Laba usahanya di tahun 2021 itu senilai 2.811.000 sekian, dan di tahun 2020 yaitu sebesar 1.688.000 sekian. Next itu ada pendapatan keuangan pada tahun 2021 senilai 61.000 sekian, dan di tahun 2020 yaitu senilai 118.000 sekian. Lanjut yaitu ada biaya keuangan
Ada juga selisih amortisasi penghasilan ditangguhkan dengan biaya keuangan dari pinjaman. Lalu ada bagian atas rugi entitas asosiasi. Berikutnya yaitu ada kerugian yang timbul dari kehilangan pengendalian entitas anak. Lalu laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badannya itu pada tahun 2021 senilai 2.468.000 dan di tahun 2020 itu senilai 1.388.000 sekian. Next ada beban pajak final, lalu ada laba sebelum pajak penghasilan badan di tahun 2021 senilai 2.423.000 sekian dan di tahun 2020 itu senilai 1.352.000 sekian. Next yaitu ada beban pajak penghasilan dikurang neto, lalu laba tahun berjalannya di tahun 2021 yaitu senilai 1.988.000 sekian dan di tahun 2020 laba tahun berjalannya senilai 1 juta rupiah sekian. Baik, selanjutnya yaitu ada penghasilan atau rugi komprehensif lain yang itu ada pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Nah, yaitu ada selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan pada tahun 2021 senilai Rp4.578 dan di tahun 2020 itu senilai Rp2.558. Lalu ada pajak penghasilan terkait selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan. Lalu ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Itu ada pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, terus ada keuntungan nilai wajar investasi yang belum direalisasi, lalu ada pajak penghasilan terkait pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja. Pada tahun 2021 itu senilai 24.623.000 dan di tahun 2020 itu senilai 132.000 sekian rupiah. Next ke laba atau rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Di tahun 2021 itu senilai 85.919 dan di tahun 2020 itu senilai 477.000 sekian. Jadi total penghasilan komprehensif tahun berjalan di tahun 2021 itu 1.900 sekian rupiah dan di tahun 2020 itu senilai 1.566.000 sekian. Lalu ada berarti total penghasilan komprehensif tahun berjalannya di tahun 2021 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.
Lalu ada laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non-pengendali. Oh, ya, ada laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada yang pertama itu ada pemilik entitas induk, yang kedua ada kepentingan non-pengendali. Nah, totalnya itu di tahun 2021 ada 1.988.000 sekian, dan di tahun 2020 itu ada 1 juta sekian, 1 juta sekian rupiah. Lalu total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan dan pengendali totalnya di tahun 2021 itu 1.900.900 sekian rupiah, dan di tahun 2020 itu 1.566.000 sekian. Next yaitu ada laba per saham diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu senilai 46 perak sekian, dan di tahun 2020 itu ada 25 perak sekian rupiah. 25 rupiah. Oh. Next yaitu ke laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, itu pertama adalah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini adalah penghasilan terugi komprehensif lainnya. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019, modal saham ditempatkan dan disetor penuh yaitu senilai 415.000 sekian. Terus tambahan modal disetornya itu senilai 2.479.000 rupiah sekian, dan selisih transaksi dengan pihak non pengendalinya senilai 391.000 sekian. Lalu selisih kurs atas penjabaran laporan keuangannya itu adalah 2.000 rupiah sekian. Lalu ada penghasilan komprehensif lainnya itu di 11.396. Lalu ada saldo labanya. Saldo labanya itu ada 11.000. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya itu ada 11.000 dan belum ditentukan penggunaannya itu ada 4.168.000 sekian. Jadi subtotalnya itu ada 6.696.000 sekian, dan kepentingan non pengendalinya senilai 187.000 sekian. Jadi total ekuitasnya itu ada 6.884.000 sekian rupiah. Lalu itu ada total penghasilan komprehensif tahun berjalannya. Penghasilan komprehensif lainnya itu ada
senilai Rp474.000. Sekian. Nah, saldo laba yang belum ditentukannya itu ada 1 juta, 1 juta sekian rupiah, dan jadi subtotalnya itu ada 1.533.000 sekian rupiah. Lalu ada kepentingan non pengendaliannya itu ada 32.562, 6.562 rupiah, dan jadi total ekuitasnya itu ada 1.566.000 sekian. Berikutnya ada pembentukan cadangan umum, lalu ada dividen kas dan entitas anak, dividen kas interim, selisih transaksi dengan pihak non pengendali. Nah, saldo pada 31 Desember 2020 itu ada pada modal saham ditempatkan dan di store penuh itu ada senilai 415.000 sekian. Lalu ada ditambahan modal di store-nya senilai 2.479.000 sekian. Lalu selisih transaksi dengan pihak non pengendalinya itu ada 394.000 sekian. Selisih course atas penjabaran laporan keuangannya itu ada 714 rupiah, dan penghasilan komprehensi lainnya itu ada 485.000 sekian. Lalu saldo labanya yang sudah ditentukan pada tahun 2020 itu sebesar 12.000, yang belum ditentukan itu sebesar 4.429.000 sekian. Subtotalnya jadi 7.422.000 sekian. Lalu itu kepentingan non pengendalinya itu senilai 214.000 sekian, dan total ekuitasnya sebesar 7.636.000 sekian. Next, saldo di 31 Desember 2021 itu modal saham ditempatkan dan disetor penuhnya sebesar 415.245 rupiah. Tambahan modal di setornya itu senilai 2.047.9 rupiah sekian, dan selisih transaksi dengan pihak non pengendaliannya itu ada 500.000 sekian. Selisih course atas penjabaran laporan keuangannya itu ada 4.285 rupiah. Penghasilan komprehensif lainnya ada 395.000 sekian. Dan saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya itu senilai 13.000, dan yang belum ditentukan itu senilai 5.986.000 sekian. Jadi subtotalnya itu senilai 8.790.000 sekian, dan kepentingan non pengendaliannya itu senilai 199.000 sekian. Nah, total ekuitasnya itu adalah 8.989.000 sekian.
Next, yaitu kita akan membahas atau membaca laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dinyatakan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Ini terdiri dari penerimaan kas dan pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas untuk gaji, itu ada yang pertama ada upah dan kesejahteraan karyawan. Lalu berikutnya ada pembayaran kas untuk beban usaha dan pajak penghasilan. Berikutnya ada penerimaan kas dari kegiatan usaha lainnya. Itu senilai pada tahun 2021 senilai 1.430.000 sekian rupiah, dan pada tahun 2020 itu senilai 1.976.000 sekian. Nah, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasinya itu senilai 6.335.000 sekian. Dan di tahun 2020 itu senilai 6.560.000 sekian. Berikutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Terdiri dari hasil penjualan aset tetap, lalu ada pendapatan keuangan, berikutnya itu penambahan uang muka, pembelian aset tetap, perolehan aset tetap, perolehan aset hak guna, lalu ada penambahan beban ditangguhkan, lalu ada pembayaran penambahan investasi pada saham, lalu ada pembayaran penambahan investasi pada obligasi konversi, lalu ada pencairan defisito berjangka. Nah, jadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2021 itu senilai 3.659.000 sekian rupiah, dan pada tahun 2020 itu senilai 3.830.000 sekian. Berikutnya masih di laporan arus kas konsolidasian itu di sini kita masuk ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Itu terdiri dari penerimaan dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, lalu dari pembayaran untuk utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, beban bunga, lalu ada dividen kas, lalu ada liabilitas sewa, utang pembiayaan konsumen, utang obligasi, dan pinjaman. Lalu dividen kas melalui entitas anaknya pada tahun 2021 itu senilai 7.891 rupiah, dan pada tahun 2020 senilai 8.115 rupiah. Jadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan itu pada tahun 2021 senilai 3.278.000 sekian rupiah, dan pada tahun 2020 itu senilai 2.749.000 sekian rupiah. Jadi dapat kita lihat penurunan bersih kas dan setara kasnya pada tahun 2021 itu adalah 602 sekian rupiah, dan di tahun 2020 itu ada 20.490 rupiah,
Lalu kita lihat kas dari entitas anak yang dekonsolidasi itu pada tahun 2021 senilai 5 juta 5.560. Di tahun 2020-nya ini nggak ada ya. Dan selanjutnya kas dan setara kas awal tahun di tahun 2021 itu senilai 3.877.000 sekian rupiah, dan pada tahun 2020 itu ada 3.898.000 sekian rupiah. Lalu kas dan setara kas akhir tahun itu ada pada tahun 2021 senilai 3.269.000 sekian rupiah, dan pada tahun 2020 kas dan setara kas akhir tahunnya itu ada 3.877.000 sekian rupiah. Lalu yang terakhir di sini ada CALK atau catatan atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021-nya. Nah, CALK ini berisi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Nah, CALK ini sendiri memiliki tujuan yaitu sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.